Shalom, Tuhan Yesus kami datang. Firman Tuhan pada hari ini, Sabtu, tanggal 21 Desember 2004, yang saya dalam firman Tuhan, 1 Yohanes 1 ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ayat yang ke-10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cintai Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Sabtu, tanggal 21 Desember 2004, kita sudah menjelang ya, lagi berapa hari saja ya. Lagi 4 hari sudah tanggal 25 ibadah Natal Puncak ya, Bapak saudara-saudara yang saya cintai dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Kemudian lagi 3 hari ya, ibadah malam Kudus ya, kita diundang Tuhan di tempat kita masing-masing. Ya, jadi kita bersyukur kepada Tuhan Yesus ya, atas kelahiran ya, dia menjumpai kita semua ya. Kita kembali kepada firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat yang pertama. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Jadi firman itu hidup. Firman itu adalah suara Tuhan ya, perkataan Tuhan ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan laut dan segala isi. Firman itu telah menjadi manusia ya. Jadi tanpa firman Tuhan kita sia-sia ya, Bapak Saudara. Demikian juga kita gereja Natal itu karena kita dengar firman Tuhan. Buat apa kita ke gereja? Gunanya mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman ya, dimanapun kita berada ya. Jadi arti Natal itu artinya kita bersyukur ya, bisa dengan firman Tuhan ya, dan lahir baru ya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang ya, Bapak saudara. Kita tidak lama lagi sudah masuk di tahun 2020. Tinggalkan tahun 2020 ya. Tuhan lihat hati kita. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu ya. Jadi firman Tuhan tertulis di Alkitab ya, kejadian sampai Wahyu ya. Tanpa firman Tuhan kita tidak bisa, Bapak Saudara ya. Saya patut bersyukur saya bisa baca Alkitab setiap hari 4 jam, 5 jam ya, Bapak Saudara yang saya cintai dalam Tuhan Yesus. Kemudian di ayat yang kedua, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal. Jadi hidup kekal kita adalah Tuhan, kekekalan kita ya, Bapak Saudara. Hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus Kristus, yang ada bersama dengan Bapa ya. Bapa kita Tuhan ya, kekekalan kita di surga sana ya. Dunia ini hanya menumpang saja kita semua. Ntar lagi kita dipanggil Tuhan ya, menumpang saja kita. Kekekalan kita adalah di surga itu, dan yang tidak dinyatakan kepada kami. Di ayat yang ketiga, apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa. Jadi kita bersekutu dengan Tuhan Bapa kita, Allah yang Esa, Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus bersekutu dengan Dia ya, lewat firman pujian dan ya,
Bapak Saudara, lakukan setiap hari. Itu artinya kita bersekutu, baca Alkitab, bersekutu, komunikasi. Ya, ada Roh Kudus. Ya, gunanya Roh Kudus untuk memberitahu kita. Dengar suara. Ya, Bapak Saudara, adalah persekutuan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Ya, anaknya Yesus Kristus. Ya, datang ke dunia, menjumpai kita semua. Ya, dialah di kanan domba yang hina itu di Bethlehem. Ya, kenapa dia tidak lahir di tempat yang istimewa? Kok bisa di kanan? Itu dia kasih kita contoh. Ya, dia menggantikan posisi kita supaya kita lahir normal. Ya, Bapak Saudara, artinya tidak di kanan, di tempat yang baik, yang bagus dan yang lain. Itu Tuhan. Ya, dia merendahkan diri, taat sampai mati. Ya, sesuai aturan Alkitab. Ya, Bapak Saudara yang saya cinta dalam Kristus. Ya. Kemudian di ayat yang ke-8, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Jadi kalau kita anggap bukan kita orang berdosa, ya orang benar, berarti kita menipu diri kita sendiri. Karena kita lahir dari debu, tercipta dari debu tanah. Berarti kita adalah orang-orang yang berdosa. Ya. Tidak ada yang benar di mata Tuhan. Tetapi kita dibenarkan supaya kita diselamatkan. Supaya kita tidak percaya kepada roh-roh jahat, iblis, ya, yang mempengaruhi manusia. Ya, jadi kita harus kembali kepada firman Tuhan. Ya, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Kebenaran hanya ada dalam firman Tuhan. Ya, sekali lagi firman Tuhan adalah ya dan benar. Itu adalah kebenaran. Ya, di ayat yang 9 kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia. Kita harus mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan itu setia. Kita tidak setia, Tuhan setia. Ya, Bapak Saudara, ya. Dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Tentu Tuhan mengampuni dosa kita. Ya, karena kita adalah anak. Ya. Kalau kita melanggar, ya maut, upah dosa adalah semakin kita melawan. Pasti maut. Ya. Mau tahu ayatnya, Yakobus 1 ayat yang ke-15. Upah dosa adalah maut. Kalau dosa itu mati, menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, kejahatan kita disucikan dengan darah Yesus. Ya, hidup normal dan lain sebagainya. Ya, kalau saya dalam di ayat yang 10, jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta. Dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi kita harus mempunyai firman di dalam diri kita. Kita tentu memiliki pengetahuan yang luar biasa. Saya bersyukur Tuhan pakai saya di mana-mana. Saya bukan pendeta, saya orang biasa, kurang berpendidikan. Tuhan pakai saya, Tuhan pilih saya. Tuhan tidak lihat, oh ini orang hebat, ini orang pintar, harus dipakai. Bukan begitu. Ya, justru yang biasa-biasa dipakai Tuhan menjadi luar biasa. Ya, yang luar biasa dianggap biasa-biasa. Ya, itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Maha tahu, maha adil, maha kuasa di langit, di surga dan di bumi. Ya. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada ini. Sabtu 21 Desember 2004 di 1 Yohanes 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.